Pak Sekda mengatakan Gini rasio di Jawa Barat sangat tinggi, ranking ke-30, ke-30, 37 dari 38. Kita ranking terakhir. Bisa jadi ini disebabkan karena mayoritas orang Jawa Barat pemalas. Apa yang terjadi? Pergeseran hak kepemilikan hak atas tanahnya. Contoh, orang Depok. Tadinya tanahnya itu kan dijual untuk bikin kontrakan. Karena pengen hidup dari kontrakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kontrakannya juga dijual. Maka Cina, Tiongkok merubah strategi itu. Strategi di Tiongkok adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat desanya. Kalau kita masyarakat kelurahan agak dalam, itu tidak boleh diperjualbelikan. Orang-orang kota ke situ tidak boleh membeli, hanya boleh menyewa. Maka ada villa, villanya sewa. Sawah, sawahnya sewa. Kebun, kebunnya sewa. Maka orang desa ini tetap hidup. Orang kotanya tidak usah memiliki hak kepemilikan, tetapi dia setiap bulan memberikan subsidi pada orang desa dalam bentuk sewa, sewa, sewa. Ingat loh, dalam peta yang terjadi hari ini adalah orang Jakarta bergeser karena tanah di Jakartanya mahal, membeli di Bekasi. Karena di Bekasi tanahnya mahal juga, beli di Kerawang. Saya tahu tuh. Karena tanah penggusuran juga geser lagi ke Purwakarta. Sehingga seluruh daerah yang dingin hari ini, yang itu kaki gunung, tidak ada lagi miliknya orang setempat. Semua yang pemilikinya adalah orang Jakarta, orang Kerawang, orang Bekasi. Itu sih Jawa Barat. Nah, kalau seperti ini kan harus ada rumusan bagaimana kita merumuskan konsepsi pembangunan. Maka konsepsi pembangunannya harus dimulai dari mana? Pendidikan. Maka saya menerapkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter apa? Merubah perilaku manusia. Apa yang harus dirubah? Anak-anak Jawa Barat. Yang mana yang menjadi sorotan Kang Deddy? Menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Boleh Pak, silahkan riset. Hari ini terjadi kurva yang terbalik. Anak-anak orang menengah ke atas baik-baik. Orang tuanya struggle pada anaknya. Kalau nakal dikit masukin boarding school. Maka terbentuk jiwanya. Anak bupati rata-rata baik. Anak camat rata-rata baik. Anak lurah hari ini rata-rata baik. Konektivitas ideologi transformasi politiknya berjalan. Dia gaul sama ini, konektivitasnya jalan. Dia sekolah, gaul sama ini, konektivitasnya jalan. Besok lulus sekolah sudah punya konektivitas. Siapa hari ini yang nakal-nakal? Mohon maaf, anak kelas menengah ke bawah. Cek Bu, beda tahun 80-an. Tahun 80-an, tahun 70-an, anak orang kaya males-males. Anak orang miskin seperti saya kerja keras. Sekarang terbalik. Ibu dicek deh, silakan. Yang suka nongkrong di pinggir jalan, motor beber-betar, kelas ekonominya rendah. Yang saya selalu menemukan anak yang berkelahi, ditusuk, dibacok, pasti menengah ke bawah. Kan ini tantangan. Dan itu mayoritas. Nah, kalau ini nggak dirubah karakternya, kalau dari sekarang nggak dirubah karakternya, dibentuk karakternya dengan baik, diarahkan, dibangun konektivitas politiknya, disuruh puasa Senin Kemis, berat masa depannya. Kalau gelombang ini makin besar, maka akan menjadi gelombang politik. Ditambah dia ganas, ditambah dia barbar, maka angka kriminalitas akan tinggi, peredaran narkoba makin besar, kemudian nanti menjadi kekuatan politik baru, dan ini berbahaya, bisa ada revolusi yang dilakukan. Nah, untuk ini harus dirubah Pak. Karakter. Jadi kalau saya ngomong, bangun pagi sekolahnya 6:30, saya lagi merubah karakter anak Jawa Barat. Agar apa? Karena saya punya riset. Kalau masuknya jam 7:30, rata-rata kesiangan. Tapi kalau masuknya 6:30, itu rata-rata tidak kesiangan. Ini ciri. Kenapa? Karena kalau masuknya 7:30, maka dia santai dari rumahnya. Di jalannya macet.
Karena masuknya 6:30 dia bangun pagi. Dan yang paling menarik di sekolah adalah siapa yang dari 6:30 itu yang suka paling duluan di ruang kelas, yang jarak dari rumahnya paling jauh. Kenapa gubernur mikirin itu? Karena bagi saya ini penting. Maka saya menyambut kalau Pak Prabowo hari ini punya program sekolah untuk rakyat. Anak orang miskin sekolah di situ, diberi makan, diberi baju, diarahkan metodologi pendidikannya. Satu sekolah nilainya 100 miliar. Hanya ini cara untuk merubah. Kenapa? Kalau mereka tidak di-camp-kan, tidak di boarding school kan, tidak akan berubah nasibnya. Kenapa? Karena karakter culture di rumah mempengaruhi otak manusia. Saya punya riset tentang sepak bola. Saya tuh punya sekolah sepak bola. Yang metodologinya beda, yaitu anak dididik makan, minum, bajunya saya tanggung semuanya, dan sudah banyak menjadi pemain nasional. Itu dari sekian itu ada anak main bolanya bagus tapi sok. Karena sok dia tidak mau tinggal di mes, dia tinggal di kampung. Karena tinggal di kampung dia paling hebat main bolanya. Ya akhirnya dia menjadi pemain tarkam terus-terusan. Tidak jadi. Karena ini di mes konsisten jadi pemain profesional. Jadi mohon maaf, kenapa anak hari ini harus dikemkan? Karena lingkungan rumah, lingkungan tetangga sudah tidak mendukung lagi pembentukan karakter anak Indonesia yang hebat. Tidak mendukung.